Hello guys, welcome back to my channel. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas dan menganalisis sentimen dari cuitan para netizen yang membahas vaksin coronavirus. Nah, untuk itu, langsung aja kita cek the code. Yang pertama, kita akan memulai dengan import the library. Nah, kita memiliki 3 library penting, yaitu TweetPy, TextBlob, kemudian WordCloud. Nah, yang lainnya ini adalah pendukung seperti Pandas, NumPy, RE, kemudian Matplotlib, PyPlot, kemudian Sys. TweetPy sendiri ini digunakan untuk mengakses Twitter API, kemudian untuk TextBlob sendiri itu digunakan untuk sentimental analysis, kemudian WordCloud digunakan untuk visualisasi. Nah, kemudian kita akan langsung aja kita mulai dengan mengakses Twitter API. Nah, untuk itu sendiri kita membutuhkan consumer key, consumer secret, access token secret. Nah, itu semua kita sudah store di dalam file yang namanya encryption API Twitter. Nah, untuk mengambil segala sesuatu yang ada di dalamnya, kita membutuhkan syspad append ini untuk menunjukkan arah atau path-nya, mengarahkan untuk menuju encryption ini untuk mengambil file. Nah, untuk mengambil mengambil data yang berada di dalam file tersebut, kita membutuhkan from encryption API Twitter import bintang. Bintang ini maksudnya semuanya akan diimport. Kemudian kita membuat variable auth yang berisi tentang buat authentication handler yang berisi consumer key, consumer secret. Kemudian kita akan memberikan access token dengan cara outset access token, yang dimana isinya itu access token sama access token secret. Yang ini dapat diperoleh ketika sudah melakukan pembuatan application di Twitter itu sendiri. Kemudian API ini untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan Twitter API, jadi kita pakai TweetPy API yang dimana kita sudah memberikan autentifikasi dengan cara memasukkan variable auth. Nah, kemudian setelah itu kita membutuhkan untuk mengekstrak status tweet. Untuk itu kita membutuhkan variable yang dimana kita akan memanggil Twitter API dengan cara API kemudian .search. Nah, kemudian di dalamnya itu ada isinya, ada query yang kita tulis dengan Q, dimana itu yang kita butuhkan saat ini di problem ini adalah vaksin COVID. Jadi kita akan mengquery data yang mengandung kata vaksin COVID, maka akan semuanya akan ditarik, jumlahnya sebanyak 100, bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris, tweet mode-nya adalah extended. Kenapa kita menggunakan bahasa Inggris? Karena kita menggunakan untuk menganalisis sentimennya, kita menggunakan TextBlob. TextBlob sendiri itu bekerja secara optimal ketika bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah print, buat print 100 tweet. Jadi ini kita bisa lihat semua tweet mengenai vaksin COVID-19. Bisa dilihat nih vaksin semua. Kemudian habis itu nah, kita akan membuat tweet tersebut ke dalam data frame, jadi agar lebih rapi dan bisa diakses dengan lebih mudah. Kemudian setelah itu kita bisa lihat di sini kalau ada tulisan RT, ada mention, habis itu ada link, mungkin ini bisa lihat ada link, kemudian dan lain sebagainya, yang dimana sebenarnya itu tidak diperlukan, bahkan mungkin seharusnya dihapus aja. Kita menggunakan function clean text yang kita buat ini di sini. Kita akan membuat mendefine clean text, kemudian kita inputannya adalah text dengan memakai modul yang telah disediakan RE, yaitu substitute atau menggantikan. Kemudian kita untuk mention sendiri berarti kan yang depannya add kan, yang depannya add baik itu huruf A besar sampai Z besar maupun A kecil sampai Z kecil, angka dan simbol-simbol lainnya. Kemudian disusul itu akan digantikan dengan
blank atau kosong. Kemudian habis itu untuk hashtagnya sendiri juga sama, pakai tanda pagar, kemudian akan digantikan kosong. Begitu pula dengan retweet, kita retweet, kemudian kata selanjutnya juga akan diikutin. Kemudian link juga sama, https dan lain sebagainya, https / seperti itu. Nah, kemudian kita akan melakukan fungsi atau mengaplikasikan fungsi yang kita udah buat. Nah, kita dengan cara di ftweet yang bagian kolom tweet ini dimasukkan, di-apply, diimplementasikan clean text. Kemudian kita bisa lihat kalau semua kata yang rt, kemudian yang mention dan lain sebagainya itu akan menjadi bersih. Jadi tidak ada kata-kata itu lagi. Nah, kemudian untuk sentimental analysis sendiri itu kita membutuhkan dua fungsi. Yang pertama ada subjectivity dan yang kedua adalah polarity. Subjectivity atau subjektivitas adalah ketika menggunakan nama atau menyebutkan sesuatu yang berhubungan dengan brand atau nama atau pihak tertentu. Kemudian untuk polarity itu adalah menentukan positif atau negatif suatu kata. Nah, kita untuk define-nya kita sendiri, kita menggunakan itu fungsi yang telah disediakan oleh TextBlob, yaitu subjectivity dan polarity. Cara penggunaannya hanya return TextBlob text sentiment, kemudian sesuai yang dibutuhkan, baik itu subjectivity atau polarity. Kemudian implementasinya pun sama kayak ketika kita mau mengimplementasikan fungsi-fungsi lainnya, kita cuma tinggal pasangkan, kemudian get dan lain-lain. Nah, karena ini kita ingin tahu subjektivitasnya berapa, polarity-nya berapa, kita maka membutuhkan kolom baru. Nah, kolom ini kita beri nama subjectivity, yaitu ini, maka dia akan langsung muncul kayak gini. Kemudian polarity, yaitu di selanjutnya. Kemudian di F ini untuk menunjukkan aja. Nah, ini kita bisa lihat kalau subjectivity-nya 0, kemudian 8, polarity-nya 0, terus minus 0,4 dan lain sebagainya. Ini adalah hitungan dari TextBlob itu. Nah, kemudian kita ingin memvisualisasikan kata-kata yang sering muncul dari tweet yang kita sudah ambil sebelumnya. Kita bisa lihat di sini kalau ada COVID, itu sering sekali muncul vaksin, COVID, terus habis itu people, GN, Trump, dan lain sebagainya. Nah, caranya seperti apa sih? Caranya seperti ini. Kemudian kosong ini maksudnya semua kata dijoinkan, dihubungkan. Terus habis itu kita akan untuk generate ini, semakin dia sering muncul berarti semakin besar juga tulisan itu akan keluar. Jadi setiap kata ini akan dimasukkan ke dalam sini. Nah, kemudian kita akan membuat fungsi untuk menghitung negatif, netral atau positif. Nah, untuk menghitungnya sendiri kita menggunakan fungsi get analysis. Jadi kalau skornya itu di bawah 0, biasanya minus, berarti itu kita akan sebut negatif. Kalau sama dengan 0 berarti netral, kalau lainnya berarti itu positif. Karena selain negatif dan sama dengan 0 berarti positif. Seperti itu. Nah, cara implementasinya sama lagi, kita tinggal cukup masukkan apply, kemudian nama functionnya, kemudian kita tampilkan. Nah, ini bisa kita lihat langsung kalau misalnya ini bisa dilihat yang dimasukkan itu kolom polarity, jadi yang dicek adalah polarity. Jika polarity-nya 0 maka netral, kalau minus maka negatif, kalau lebih dari 0 itu positif. Nah, setelah itu kita akan mencoba print yang positif tweet dengan cara seperti ini. Kemudian yang kita perlu cek adalah analisisnya itu hasilnya positif. Analisis ini hasilnya positif. Maka setiap kali menemukan analisis yang positif, maka dia akan langsung ngeprint. Begitu juga yang netral maupun yang negatif. Ini seperti kata if I die,
Ini kan berarti mengandung kata negatif. Kemudian kalau neutral biasanya antara positif dan negatif tuh hampir sama. Kemudian kalau positif itu seperti misalnya ini protection, terus habis itu kata-kata lain yang mengandung positivity. Kemudian nah ini untuk mendisplay antara polarity dan subjectivity. Kita bisa lihat di sini, ini adalah gambaran bagan. Jadi yang ada di sebelah sini itu biasanya negatif, yang di tengah itu netral, yang di kanan ini positif. Kemudian untuk selanjutnya ini kita ada menghitung persentase dari positif tweet maupun negatif tweet. Caranya kita mengambil tweet yang dimana analisisnya itu positif, kemudian kita bagi dengan seluruhnya, kemudian dikali 100 dan menghasilkan 46%. Nah, kemudian untuk yang negatif sendiri juga sama. Jadi yang negatif tweet dibagi semuanya, kemudian dikali 100. Nah, ini adalah yang terakhir untuk menampilkan persentase dari dalam bentuk bagan, dalam bentuk bar. Jadi kita bisa lihat di sini kalau positifnya itu sekitar 46%, kemudian negatifnya itu sekitar 19%. Dan ini neutralnya ini didapatkan ketika positif dan negatif dijumlah kemudian dikurangkan 100, kemudian dia dapatkan netral. Oke guys, terima kasih telah menonton. Bye bye. See you.